Kita sebentar lagi ditinggal Ramadan. Ada yang bilang gak kerasa ya, tahu-tahu udah lebaran. Ada yang ngomong begitu kok. Dia ngomong begitu berarti dia gak puasa. Dan kita yang puasa berasa banget bang, sebulan. Jadi Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang kita dapati pelajaran dari Ramadan? Begitu banyak pelajaran Ramadan yang kita dapati, dan begitu banyak pelajaran yang mesti kita terapkan setelah kita meninggalkan Ramadan. Yang kita dapatin dari pelajaran-pelajaran yang ada dalam kurikulum Ramadan. Pelajaran sholat, pelajaran puasa, pelajaran zakat, pelajaran qiyamul lail, pelajaran tadarus, semua kita dapati dalam Ramadan. Maka ini yang mesti kita terjemahkan selesai kita meninggalkan Ramadan. Datang hari raya Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Artinya apa? Kita kembali untuk melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah yang ada, pelajaran yang ada, latihan di bulan Ramadan. Karena kita persiapan sudah lama. Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan persiapan kita untuk menjadi orang-orang yang dianggap dan mendapat titel la'allakum tattaqun. Rajab, Syahrullahil Asam. Bulan Rajab, bulannya Allah yang tuli. Yang gak mau dengar ada permusuhan, pertengkaran. Kita di situ dilatih litathhiril badan, mensucikan badan. Masuk bulan Sya'ban, litathhiril qalbi, mensucikan hati. Badan bersih, hati bersih. Dan memasuki Ramadan, litathhirir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita. Maka badan bersih, hati bersih, jiwa kita bersih. Nanti kita keluar Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian, suci, bersih, lahir dan batin. Maka orang gak sembarangan dapetin Idul Fitri. Semua orang boleh ikut lebaran, boleh. Siapapun lebaran boleh ngikutin. Lebaran milik nasional. Ustadz itu dia kan gak puasa, boleh gak ikut lebaran? Boleh, timbang lebaran. Saya lihat gak pernah terawih, Ustadz boleh? Boleh lah timbang lebaran. Wah kan yang kagak puasa kagak terawih, getolan dia lebarannya bang. Allah. Getapan dia. Orang belum pada belanja ke mall, dia duluan udah. Mau jeneng-eneng tetangganya lewat bareng sama bininya, rentengannya baunya mereknya Ramayana. Tetangga ngelihat nyengir lagi, puyeng kepalanya, laporan sama laki. Ya pok, dia kagak puasa kagak terawih, getolan dia hidup malam takbiran, bu ilah ilallah begadang. Jam 4 bangun dah tuh dia, jam 4 mandi subuh, minyak wangi jebuyur semua di badannya. THR dari RT dipakai mau dia, mereknya kainnya Gajah Deprok. Nah dia kagak peset tuh mereknya bang, dia pakai. Bu ilah ilallah, orang belum pernah nyampe ke masjid udah duluan nongkrong di pojokan, ide pakai takbiran nangis. Allah Akbar Allah. Malaikat tegur, lu ngapain mang? Lah terawih kagak, puasa kagak. Lu mah dapet lebaran doang. Bener, lebaran doang lu dapetnya. Gak sembarangan dapet Idul Fitri. Siapa yang dapet Idul Fitri? Kita nih yang berjuang. Siang kita puasa, malamnya kita terawih, qiyamul lail, tadarus, melaksanakan amaliyah ibadah Ramadan lainnya, sedekah, infak. Kita lakukan semua karena iman, panggilan iman dan mengharap ridho dari Allah. Yang model begitu, itulah yang dapat Idul Fitri. Maka persiapan Idul Fitri udah kita siapin dari 3 bulan yang lalu, mendapatkan kesucian, suci bersih lahir batin. Datang hari raya Idul Fitri, Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu 1 bulan penuh.
Allah memerintahkan 1 bulan penuh, sempurnain. Sebulan bisa 30 hari, bisa 29. Setelah kita sempurnakan, Allah bilang apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka kita bertakbiran, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah. Bertakbiran kita, yakin kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan merekalah tergolong orang-orang yang bersyukur. Maka syukuri. Kita kepengen keluar Ramadan benar-benar bersih suci. Maka ada satu riwayat menjelaskan, ketika Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri kelar tuh, yang pertama kita datengin siapa mereka? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka ini pesan moral buat kita. Ramadan setelah kita melebur dosa dan kesalahan kita kepada Allah, kita melaksanakan ibadah, minta ampun, taubat di hadapan Allah, maka ada dosa dan kesalahan di sesama kita. Apa itu? Ada kesalahan, ada dosa dan khilaf di antara kita, di antara sesama kita. Banyak salah, kadang mulut salah ucap, ya Bu. Maka kita saling meminta maaf di bulan yang bersih dan suci. Seorang anak datang sama orang tua, minta ridhonya, minta ampun dari orang tua. Datengin mereka, orang tua yang luar biasa. Biasa kan kalau hari pertama anak datang lebaran sama orang tua, 7:30 turun sembahyang Id. Deh, ya Allah, tuh air mata kan ngerujuk aja po. Kalau lebaran mah air mata cetek aja. Datang dah ke rumah baba, anak sama emak ajak neng kita lebaran ke rumah baba. Ono ajak bocah itu semua tenteng, anak aja lebaran. Datang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Aki-aki mana ya? Assalamualaikum, kita mau lebaran, nyanyi keluar. Salam, ya Allahnya. Maafin ya, banyak lebaran, maafin ya. Orang kalau nangis sambil ngomong kan ribet kok. Agak jelas ini nyanyi lebaran. Nangis anak sama orang tua, dosa banyak sama orang tua. Anak aja kagak urusin kok, nangis peteng hari baru kelar nangis. Kenyangan nangis, belapar tuh bocah. Ada laparnya, ya, laparnya, makannya kebanyakan nangis lapar. Udah tuh lu makan neng, no, makan gitu kan lauk dari lu malu yang bawain. Suwe banget tuh anak yang bawain, dia makan. Masya Allah, minta ridho sama orang tua. Hari pertama anak datang sama orang tua. Hari kedua ketiga giliran gantiin bapaknya suruh ke rumah mamanya. Dia telepon, Assalamualaikum Mbak, Maya datang ke rumah. Sini, nginep di sini. Nyak jagain rumah, menjagain rumah sini ya, sama Baba. Saya mau berangkat ke Ragunan. Mau anak-anak saya udah saya bikin timbel, no, banyak banget udah ya. Tinggal emak bapaknya, no, beras baru ditebus sama RT, no, emaknya mau masak-masak dah. Tuh gas baru dipasangnya, tuh berisihin gas, tuh baik-baik. Gasnya dipasang doang, kagak dicolokin bang, itu selangnya udah di sudut leduk bapaknya. Gua bilang emak bapaknya sendiri pembantu jagain dia merah pergi bang jalan-jalan sama anaknya. Dia gelar tingker di Ragunan, makan bareng datu timbal bareng keluarga bayang markoga macan. Suwe tuh anak begitu. Ajak orang tua, emak bapak kita hiburan setahun sekali. Nggak nyampe ke Ragunan tuh ada kandang bayang buka, jorogin aja nyak masuk situ. Ada kandang macan masuk dijorogin nyak sekaligus agak tanggung dosa sama orang tua. Iya, ajak Ancol, nyak mandinya lelepin aja nyak di Ancol tuh. Jangan nggak tanggung. Makanya kita sama orang tua baik-baik kok. Artinya apa? Kita minta ridho, minta ampun kepada kedua orang tua kita. Seorang istri minta ampun, minta maaf kepada suaminya. Minta maaf melaki besok lebaran, minta maaf melaki. Ngompongan begitu, mau laki ada belanda buat, langsung jeblak aja. Ngomong langsung enak ke depan laki banget. Kalau cerai sama lu kagak rugi, apa lama-lama rumah tangga belum pernah gue ngerasain seneng gajian 100.000 nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum belajar jajan, mau dasar di goblok lu bang. Rumah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek sih? Ada di sini bini model begitu. Tukar tambah gitu mah, udah tukar tambahin gitu. Kalau istri yang soleh mah kagak begitu, melaki kok hormat nurut, resep dilihatnya. Udah kamera bela bibir cempaka resep dilihatnya wangi,
Bagaimana laki kita di rumah dandan kayak kucing kecebur, rambut beriak, kebun aja nyari kutub, ya kan aja nyari kutub. Tidur asal jari depan TV jadi ngeblok kayak toko basah, bilang kayak bocah mulu, malah tidur yang ringkuk aja kita kata sakit, makanya doyan begini. Kalau begini meriang sakit ya. Kita berbahaya udah lama ke dokter mah banyak. Beli ke toko emas 20 gram baru beriak dia. Betul doyan. Insya Allah, ayo Pok, minta maaf dari dok laki pulang sebanyak itu bro Pok, minta ridho bang, maafin bang, meraup tangannya, sium tangannya, seset, blok. Ya Allah luar biasa, ini nyium tangan laki kan paling banter lebaran doang. Pulang sebanyak ini habis itu bro laki, lebaran 3 hari beras habis manyun lagi sih. Minta ridho sama laki, minta ridho melaki, minta ridho melaki. Banyak perempuan pengen masuk surga sebenarnya gampang kok, masuk surga kan bini. Kuncinya surga buat bini nih ya. Pengen masuk surga pengen dimasukin apa masuk sendiri? Ya, iya. Udah terima beres, enakan dimasukin kalau terima beres. Nah, ya Bu, pengen masuk surga pertama sholat jangan tinggalin. Yang kedua puasa Ramadan laksanain. Yang ketiga nurut sama laki, hormat sama laki. Nurut aja Po. Nurut aja, ntar ya pulang sembahyang terawih dicolek sama laki, udah nurut aja. Gembreng aja gembreng. Kadang-kadang bangga. Colek, apa lu pakai colek-colek itu mantatin laki. Masya Allah. Nggak ada suara, gua. Ya udah Kok, jangan dengerin suaranya aja Bang, muka emang begini apa? Lihat mukanya, ya suaranya sama udah. Mukanya menghancur begini dah. Insya Allah, ayo yang ketiga. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim di antara kita. Kita saling memaafkan di antara kita. Maka sempurnalah semua kegiatan Ramadan kita. Kita melaksanakan puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, ibadah yang lainnya. Selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita datang hari raya Idul Fitri. Saatnya kita berbagi. Dengan apa? Meminta maaf dengan sesama kita. Meminta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf lebih susah ketimbang kita meminta maaf. Kita kepengen yang mulia memberi maaf lebih mulia, meminta maaf mulia. Insya Allah kita dalam kemuliaan saling memaafkan. Sukses terus buat kita. Insya Allah Syawal semakin meningkat ibadah kita, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan insya Allah yakin doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan kita minta dan berharap pula kepada Allah, tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan Ramadan lagi, dipanjangkan umur kita, diberikan sehat walafiat, Allah kasih rizki yang banyak, yang halal barokah, dan semua kita dijauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, dan Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Terkhusus doa kita untuk Bang Haji Purwanto yang insya Allah tahun 2019 ini beliau akan dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 8. Insya Allah kita semua mendapatkan maslahat adanya wakil kita diwakili sama beliau. Insya Allah aspirasi kita semua yang kita sudah amanahkan sama beliau, beliau senantiasa menjadi orang yang amanah, yang tanggung jawab. Insya Allah semua berbagai pelayan kita, pengayom kita, dan kita minta berharap apa-apa yang telah kita titipkan oleh beliau insya Allah menjadi orang-orang yang amanah, membawa maslahat dunia dan maslahat di akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir
kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum